Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk memanen beberapa tanaman bunga krokot. Kemudian aku akan menanamnya juga supaya masih tetap ada ya, karena beberapa jenis bunga krokot sudah mati. Yang awalnya aku punya sekitar 37 jenis bunga krokot dan sekarang tinggal sekitar 15 aja. Langsung aja kita ambil salah satu bunga krokotnya ya teman-teman. Di sini aku ambil yang jenisnya Lady Valentine karena jam 10 pagi di sini udah panas banget, jadinya aku bawa aja spotnya. Nanti akan aku potong-potong di tempat penanaman. Lanjut kita panen bunga krokot berdaun jarum ya. Nah, untuk bunga krokot ini sudah aku pindahkan dari yang awalnya di kebun sayur Mama Selin, sekarang pindah di belakang, tepatnya di belakang rumah Vinka. Sebelumnya untuk penanaman dan perawatan dari bunga krokot ini sudah aku serahkan kepada kakek aku karena aku waktu itu udah capek banget merawat bunga krokot. Yang pertama, bunga krokot sudah tidak laku lagi. Dulu kan aku niatnya tuh jualan ya untuk bunga krokot ini, udah nggak laku lagi. Kemudian yang kedua, bunga krokot ini tuh cantiknya sementara aja teman-teman, jadi hanya 4 bulan aja. 4 bulan setelah tanam itu bagus, kemudian dia udah jelek banget dan harus segera di pruning, ditanam lagi, baru akan cantik lagi gitu ya. Jadi kalau seperti itu setiap 4 bulan atau 3 bulannya aku merasa kok sia-sia ya menanam bunga krokot, makanya aku pindahkan aja ke belakang. Tetap dirawat tapi bukan aku, kakek aku yang rawat supaya jenisnya tetap ada gitu. Jadinya dari 9 jenis bunga krokot berdaun jarum yang dulu aku pernah punya, sekarang tinggal 7 aja teman-teman. Jadi yang sudah mati atau sudah nggak ada itu yang warna tiara dan pink. Nah, akhirnya kita udah dapat beberapa batang bunga krokot daun jarum. Kita masukkan aja ke kresek, kita bawa ke atas di tempat penanaman. Ini adalah bunga krokot yang jenisnya Lady Valentine tadi yang aku bawa ke spotnya teman-teman. Aku gunting-gunting aja ya sebagian, kemudian akan aku tanam. Jadi ini nggak aku gunting semua karena aku hanya tanamnya beberapa pot aja. Oke, kemudian langsung aja kita tanam ya teman-teman. Di sini sudah kita siapkan media tanamnya. Untuk media tanamnya ini ngawur karena aku minta tolong aja sama kakek aku buat nyampurin di belakang. Jadi entah itu di isi berapa sekamnya berapa, kemudian tanahnya berapa, kohnya berapa, aku udah nggak tahu. Tiba-tiba bawa aja dari bawah gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bagus sih, supaya gemburnya itu pas, tanah, sekam bakar sama kohe perbandingannya 2:1,5. Kita potong-potong ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk potongannya itu jangan terlalu panjang. Biasanya kalau panjangnya segini itu aku potong jadi 2. Kemudian untuk nanamnya bisa 1 lubang itu 2 batang. Kalau misalkan bibitnya tuh cuma sedikit, ya 1 lubang 1 batang aja. Dan untuk bagian bunganya atau di bagian pucuknya itu bisa dipotong aja teman-teman supaya nanti muncul bunga baru yang lebih cantik. Kita lanjut menanam tanaman krokot yang berdaun jarum. Kita potong-potong seperti ini, kemudian kita tanam.
Kalau zaman dulu biasanya satu pot aku tanam satu warna. Tapi kalau sekarang karena bibitnya udah mulai susah banget untuk dicari, jadinya satu pot ini aku ngawur aja warna-warni. Yang jelas untuk jenisnya itu harus sama. Jadi usahakan sama, dan kalau menurut aku sih wajib ya, wajib sama. Misalkan jenisnya daun jarum, ya udah daun jarum semua. Meskipun warnanya beda-beda, it's okay, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dicampur daun jarum sama daun yang bulat itu nggak boleh dicampur dalam satu pot, karena biasanya yang daun jarumnya tuh kalah teman-teman. Dia bisa jadi kurus banget, dan yang daun bulatnya itu bisa gemuk seperti itu. Jadi kalau bisa dan wajib juga, satu pot itu harus satu jenis, beda-beda warna boleh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba aku mau merombak tanaman bunga krokot dan ingin melestarikannya? Karena aku akan mengganti tanaman yang aku tanemin ini, mentimun. Jadi kapan hari kan aku tanam mentimun di samping atau di sebelah rumah Fitka. Nah, mentimun tuh juga cepet banget, cuma 2 bulan udah jelek, dan buahnya tuh udah nggak cantik lah ya, nggak bagus gitu. Kemudian aku kepikiran akan menggantinya dengan bunga krokot, karena di situ panasnya pas banget, jadi pasti bunga krokotnya akan tumbuh subur. Dan akhirnya aku selesai menanam bunga krokot dan jadi beberapa pot teman-teman. Mungkin akan aku lanjutin lagi besok paginya lagi ya, karena ini udah capek banget. Kemudian jangan lupa setelah ditanam disiram. Untuk siramnya harus hati-hati, airnya pakai kecepatan yang paling kecil aja, karena kalau misalkan airnya tuh deras banget, tanaman bunga krokot yang kita tanam di pot tadi itu akan bubar gitu ya, akan copot dari media tanamnya. Sabar aja untuk menyiramnya karena tanaman bunga krokotnya banyak banget. Kemudian air yang kita siramkan kecil, jadi mesti sabar banget, dan ini membutuhkan waktu yang lama. Bunga krokot ini akan aku tempatkan di sini, yaitu di sebelah pojok dedaunan Mama Selin, karena di situ ada atapnya teman-teman, sampai dia berusia 5 hari. Setelah berusia 5 hari, baru nantinya akan aku pindahkan ke sebelah atau ke samping rumah Vinka, agar kena sinar matahari, karena bunga krokot ini suka banget dengan tempat yang panas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman letakkan di tempat yang teduh, itu pasti bunga krokotnya akan kutilang, yaitu kurus, tinggi, dan langsing, tidak gemuk, kemudian bunganya juga sedikit. Tapi kalau misalkan ditempatkan di tempat yang panas, itu bunganya akan banyak. Jadi ciri-ciri tanaman yang berbunga itu pasti dia suka dengan panas. Contohnya selain bunga krokot adalah bunga Vinka, Thunbergia, kemudian ada juga bunga bougainville, bunga sepatu, dan tanaman lainnya yang berbunga itu pasti suka dengan sinar matahari. Setelah usia 10 hari tanam, bunga krokot wajib diberi pupuk NPK ya teman-teman. Cara penggunaan pupuk NPK sama seperti cara yang aku jelaskan kemarin-kemarin itu. Nah, pemberian pupuk NPK ini bertujuan agar batang dan daun dari tanaman krokot gemuk serta berbunga lebat. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan sudah dipindahkan, aku akan bikin videonya lagi. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka sama video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.